Selamat siang para netizen dimanapun kita berada. Salam inspirasi bagi kita semua. Ya, beredar video keluarga Jokowi diduga joget ya. Jelang kabar PPN 12% naik. Sampai-sampai ya Dokter Tifa memberikan respon keras begitu kan ya. Respon keras terhadap keluarga Jokowi. Apakah ini menandakan kebahagiaan bahwa seorang Gibran bisa menjadi wakil presiden? Karena di situ begitu kan, ada Anwar Usman, ya, mantan ketua KPK di situ begitu, ya, yang sudah jelas-jelas ya bahwa meloloskan Gibran ya pada waktu itu begitu. Nah, dengan adanya seperti ini, masyarakat menanyakan, buat apa joget-joget sana sini? Apakah ingin merayakan bahwa Hasto sudah jadi tersangka? Apakah seorang Gibran sudah menjadi wakil presiden? Apakah Fufu Fafa sudah bebas? Sudah aman dan sebagainya. Jadi saya kira ya mungkin dalam rangka apa saya tidak tahu, tapi yang jelas ya dalam hal ini joget-joget mulai dari Ibu Riana, terus kemudian keluarga-keluarga mereka joget-joget dengan happy-happy mereka, cucu-cucu mereka begitu kan. Sedangkan seorang Jokowi hanya duduk diam santai aja. Jadi ada apa di balik ini semua? Nah, tergantung begitu persepsi orang ya. Persepsi orang bisa saja atas kenaikan PPN 12% ya, keluarga Jokowi enak santai, oke gas ya. Atau begitu pula sebaliknya atau bagaimana. Tapi yang jelas bagi kami ya, dengan adanya seperti ini ya itu kan hak orang misalnya. Tapi pada kenyataannya adalah dengan adanya seperti ini ya orang-orang akan melihat kok bisa-bisanya joget sana sini. Ya mungkin ingin mentertawakan PDIP atau ingin menjadi sindiran keras ya mungkin begitu kan ya. Keluarga Jokowi happy-happy semua ya. Ini happy-happy semua. Bagaimana nasib rakyat? Jokowi santai-santai aja, agak merenung begitu kan. Apa yang saya lakukan? Ngeri-ngeri sedap ya, ngeri-ngeri sedap. Jadi artinya apa? Artinya banyak tanggapan-tanggapan dari netizen ya, yang kemudian muncul narasi-narasi bahwa wah Jokowi lagi happy nih, Hasto lagi di penjara nih misalnya. Tapi perlawanan Hasto akan menunjukkan bisa menjadi pukulan telak kepada keluarga Jokowi. Ini akan diungkap semuanya oleh Hasto ya. Bahkan ya ada yang mengatakan begitu kan ya. Banyak yang mengatakan ini. Kumpulan orang-orang gimana nih? Saat penderitaan rakyat makin tak tertahankan menjelang kenaikan PP 12%, kenapa kok seperti ini? Ini banyak sekali loh komentar-komentar dari netizen, banyak sekali di situ begitu. Ini ya, tak ada pesta yang tak usai, sebentar lagi juga rungkat. Ini kita lihat saja ya. Bahkan ya banyak sekali ya orang-orang yang berkomentar masalah soal Fufu Fafa, masalah soal Jokowi dan sebagainya ya, masalah soal 50%, 58% dan sebagainya. Tapi kita lihat saja bahwa persoalan-persoalan politik ya kalau dibawa dengan dengan fanatik maka semuanya menjadi salah begitu. Tapi kita lihat saja artinya apa? Artinya bahwa persoalan ini kan ada sangkut pautnya dengan orang-orang di luar sana begitu kan ya. Ketika bersamaan dengan PP 12%, ketika ada dugaan Hasto jadi tersangka PDIP, maka semua langkah dari keluarga Jokowi ini akan diekspos di situ ya. Bisa saja orang mempersepsikan bahwa wah ini ya kebahagiaan karena Hasto ditahan atau bagaimana begitu kan. Tapi yang jelas bagi kami adalah ya melihat dengan beredar-beredar seperti itu ya terserah ya, karena ini adalah hak prerogatif orang begitu kan ya. Tapi kita lihat saja ya, tidak semua ya apa yang dilakukan oleh Jokowi dan keluarganya itu dikontekskan pada politik ya. Ini beredar video keluarga Jokowi diduga joget jelang ya kabar PPN naik. Dokter Tifa beri respon keras. Coba kita baca ya. Momen joget-joget keluarga Presiden Joko Widodo, Jokowi alias Jokowi ya, Joko Widodo mengundang respon publik ya, salah satunya adalah Dokter Tifa melalui akun X miliknya. Diketahui belakangan ini tampak video keluarga Jokowi yang berjoget di acara akikah putri Kaisang Pangarep ya dan Erina Gudono. Pada video tersebut tampak keluarga besar Kaisang dan Irina yang berjoget diiringi lagu ya dangdut.
Tampak kakak Iriana Jokowi, Anwar Usman hingga Kahiyang Ayu Luis bergoyang dengan gerakan melingkar. Akibat momen joget tersebut, Dr. Tifa menyebutkan keluarga Jokowi sebagai kumpulan orang-orang gila harta. Ya, apalagi keluarga Jokowi tampak berjoget menjelang kenaikan PPN menjadi 12%. Geri-geri sedap, bos. Geri-geri sedap ya. Tapi yang disorot di situ Anwar Usman ya. Anwar Usman banyak kritikan-kritikan masalah soal bagaimana batas umur Gibran kok bisa lolos ya. Lalu kemudian dipecat oleh MK dan sebagainya. Ini kan menandakan ada nuansa-nuansa ya, reputasi yang dipertaruhkan oleh Anwar Usman dan sebagainya. Apalagi Jokowi santai duduk-duduk begitu. Jadi banyak persepsi dalam sudut pandang orang begitu melihat keluarga dari Jokowi ini ya. Ya memang 12% sekarang itu menjekik rakyat. Ya kita lihat saja dalam artian bahwa masyarakat hari ini begitu kan ya. Ya disuguhkan dengan berbagai ya supremasi hukum, ya itu aja mereka. Mau ganti presiden berapa kali pun kalau toh pada hakikatnya hanya itu aja, ya mana mungkin bisa untuk Indonesia bisa maju begitu kan ya. Sandra satunya, sandra politik, sandra kasus korupsi itu banyak di negara kita. Jadi artinya apa? Ya masalah soal kemiskinan, masalah soal yang lain begitu. Jadi nampaknya begitu. Nampaknya seorang Prabowo ini kan masih menjabat ya kurang lebih dari 3 bulan lah. Ya bagaimana supremasi hukum mulai dari awal, ekonomi, siapapun jangan pandang bulu ya. Kalau masih sana sini saya kira tidak bisa ya. Seperti Anwar Usman ya masih menjadi anggota MK misalnya, pecat saja begitu kan. Dipecat saja, semuanya harus dipecat. Ya makanya di Prabowo ini tidak hanya sesuai pernyataan ya. Kita harus seperti kasus-kasus ya Harvey Moss dan sebagainya. Walaupun Jokowi sudah memerintahkan harus ada banding dan kemudian harus dihukum 50 tahun. Saya kira putusan hakim itu kan sudah vote mutlak begitu kan. Kalau mau banding ya silakan banding ya. Tapi kalau toh padakinya banding paling ya 10 tahun atau 7 tahun dan sebagainya. Itulah negara kita. Makanya di era rezim Jokowi ini ya setidaknya diperbaiki oleh Prabowo begitu. Bagaimana soal yang saya katakan supremasi hukum dan sebagainya. Apapun yang terjadi kalau dugaan korupsi kepada siapapun itu harus benar-benar ditindak. Siapapun orangnya. Jadi saya kira ini akan menjadi catatan penting kepada demokrasi kita bahwa siapapun presidennya kalau toh pada akhirnya itu aja tidak bisa begitu. inilah politik ya yang terjadi selama ini. Ini banyak sekali komentar-komentar dari netizen ya. Menari-nari bersuka cita menjelang 1 Januari diberlakukan PPN 1 12% ya. 1 12%. Tanggal 1 12%. Tanggal 1 ya PPN 12%. Nah, ya mau bagaimana lagi begitu. Oke ya, mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini. Jangan lupa di subscribe.